Gue nih wibu yang obviously demam pop culture Jepangan. Kayak lu pada pasti udah menonton anime, baca manga, atau hal lainnya juga kan, macam game pokoknya Jepangan lah. Dan gini, di saat gue ngikutin anime manga, pokoknya wibu lah, tetap aja kadang ada suatu hal tertentu yang kadang ngebikin gue nggak paham bagusnya di mana. Maksud gue kayak apa ya, di saat lu nonton anime komedi, kadang gue nggak paham lucu bercandaan anime komedi itu dari mana. Bisa disimpulkan gue nggak paham jokesnya aja karena gue bukan orang Jepang. Gue nggak ngerti bagusnya di mana gitu, lucunya di mana. Karena kalau dicari tahu ya, biasanya yang paham lucunya daripada gue kadang itu orang yang ngerti budaya Jepang lebih jauh daripada gue, atau ya orang Jepang itu sendiri. Jadi pas gue ngewibu itu, gue sadar sih ada konteks budaya tertentu yang kadang gue kagak paham, dan mungkin pengetahuan gue ke hal tertentu itu kurang yang menyangkut budaya Jepang sana ya. Obviously kan anime manga gitu produk Jepang kan. Kali ini paling gue sadarin sih pas gue kenceng itu rutiner baca manga mingguan Jujutsu Kaisen sih. Kadang ada bagian tertentu yang gue baca itu gue gak ngerti bagusnya itu di mana, dia tariknya di mana. Pertama, kalau lu ngikutin ya terjemahan official Jujutsu Kaisen itu yang online zaman scanner itu bisa dibilang salah satu terjemahan terkurang yang pernah gue baca. Banyak konteks budaya, banyak apapun lah gitu penjelasan yang hilang dari situ. Jadi kayak apa ya, gue tuh nyari orang yang hobi analisis manga lah gitu, biar gue bisa memahami ceritanya lebih dalam gimana. Kayak ternyata dalamnya Jujutsu Kaisen itu banyak banget referensi dan konteks sejarah Jepang itu gimana, yang ada kaitannya sama agama mereka misalnya, dan juga hal-hal yang menyangkut Jepang lain general itu dimasukin di cerita aja gitu. Mungkin salah satu contohnya yang hilang di terjemahan itu adalah Sukuda itu kalau ngomong di dialog Jepang asli itu pakai bahasa Jepang yang jadul banget, which yang dipikir-pikir itu make sense. Sukuda itu orang tua banget kan. Kayak ini ya, gue rasa kenapa kadang gue nggak terlalu ngena sama cerita Jujutsu Kaisen sebelum gue paham konteks budaya di belakangnya. Dan pas gue cerita, gue baru paham bagusnya di mana, tariknya di mana. Kayak Jujutsu Kaisen di sono rame, yang gue rasa ramenya itu berbeda sama di luar Jepang. Di luar Jepang itu ya lebih konteksnya ke gelut-gelutnya, tapi kalau di Jepang itu karena legenda Jepang kayak gitu-gitu kali ya. Anyway, itu Jujutsu Kaisen ini salah satu contoh tergampang yang gue jelasin gitu karena populer, dan gue rasa lu pada tahu lah ini. Walaupun contoh lainnya sih pas gue baca Kagurabachi ini kejadian lagi tuh, gue sekarang belajar folklore Jepang lagi tuh, sejarah Jepang gimana tuh Izanami itu loh. Tapi yang jelas hal ini kebikin teori Dogo di kepala gue make sense sih. Teori Dogo tersebut adalah ya ada hal yang ramai di Jepang tapi di luar Jepang itu sepi. Bisa jadi salah satu pengaruhnya adalah konteks budaya yang hilang gitu pas keluar Jepang. Kayak kadang gue heran kenapa ada anime yang sepi di luar Jepang juga pengaruh gini kali ya. Di Jepang itu dianggap bagus tapi di luar Jepang itu dianggap jelek. Mungkin ada pengaruh perbedaan budaya yang terlalu drastis, makanya hal ini sering terjadi. Tahu gak sih anime rusak Shikanoko itu? Sampai sekarang gak ngerti jokesnya di Bada, lucu di Bada, apa aja di Bada gitu. Karena dari gue ya, sebagai perspektif gue orang luar Jepang ya, kenapa ya Shikanoko itu rame di Jepang, tapi kalau di luar Jepang kayak habis marketing ya udah gitu aja gitu. Dan di sini gue nggak paham apa yang ngebikin orang sana suka gitu. Apakah emang jokesnya yang ceritanya sangat spesifik buat orang sana yang ngebikin suka? Karena jujur gue nonton itu anime nggak paham lucu sama ceritanya apa gitu daya tariknya, tapi itu di Jepang ada gitu dedicated fandom yang katanya fandomnya fandom bocah gitu, which yang sebenarnya make sense gitu kenapa bocil sana suka. Gue gak tahu deh gitu. Tapi dengan kejadian ini dari pengalaman gue pribadi ngewibu, apakah anime ini kudu menjelaskan perbedaan konteks budayanya, sama juga kudu ngikutin orang internasional gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang harus dikompromi kalau pengen populer di Jepang sama luar Jepang. Jujur kayaknya gue gak mau deh, kayaknya gak perlu dijelasin amat ada perbedaan konteks budayanya atau apalah gitu. Dan apalagi terlalu ngikutin fandom internasional, orang internasional gitu. Meskipun ya resikonya cuma rame di Jepang aja. Nah ya apa ya, pas ngewibu itu yang gue cari emang keunikannya apa sih gitu yang pengen di share orang Jepang di sana di garapannya mereka gitu. Kalau anime pun kagak ngejelasin amat referensi budaya sana, apa itu kurang jelas gitu ya. Gue cari tahu gitu loh, apa sendiri, gue pengen belajar sendiri. Itu serunya gue rasa. Dan kalau terlalu ngikut pasar internasional biar pada paham malah nggak seru, dan gue rasa malah ngehilangin charmnya ngewibu itu. Pasti juga bakal selalu ada kok anime manga yang gede di lokal Jepang sama internasional tanpa ngilangin konteks budaya tempat asal ya kan. Makanya gue ngerasa ujungnya cara terbaik ngewibu bukan cara terbaik buat ngewibu sih, cara lo apa ya, ngeliatin pop culture dari luar lah gitu ya. Emang kudu memperhatikan konteks budayanya sih. Lo kudu nademin mindset, oh ini garapan Jepang, tentu isinya
buat orang Jepang ya dalamnya anime sama manga itu bakal punya nilai-nilai berbeda dari gue, bakal punya konteks budaya yang berbeda, bakal punya referensi ke pop culture lokal Jepang, dan bakal punya referensi ke legenda Jepang gitu-gitu dah pokok. Hal ini gue rasain kayaknya wibu sekarang lupakan pas ngewibu, jadinya gak perhatiin konteks budaya tempat asalnya itu anime dari mana. Dan gue rasa mindset ini pentingnya ya biar lu pada bisa ngewibu lebih enak aja dengan memperhatikan dan mempelajari konteks budaya walaupun casual doang. Kayak lu biar bisa lebih terbuka sama perbedaan budaya yang ditujukan di pop culture di Jepangan ini, walaupun lu gak sepenuhnya setuju dan mungkin ada hal yang lu rasa pengen lu kritik, tapi ya lu at least ada effort buat memahaminya kan kali ya. Ini apa ya, video gue kepikiran baru-baru ini aja, walaupun secara nggak sadar gue dari kapan tahu Wibu udah ngelakuin hal ini. Kayak gue sadar hal ini karena JJK intens aja gitu cari informasinya. Tapi kalau dari flashback awal gue ngewibu, most of the time gue udah kayak riset dulu, nyari tahu dulu apa gitu tentang anime ya, manga yang gue tonton, gue apalah gitu, gue baca. Wibu mikir oh ini yang orang Jepang suka ya, dan memposisikan diri gue ke situ, bukan maksa bagus jeleknya itu ngikutin gue. Oh udah gitu, jadi bye.